Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini pertemuan pertama kita untuk semester ini. Semester ini merupakan memang betul-betul pertemuan pertama. Jadi saya harus memperkenalkan diri, tapi terlebih dahulu saya mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa sebelum melakukan perkuliahan ini. Oke, kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Sumiati SKM MKes dan mengampu mata kuliah dasar-dasar EPIT untuk semester ini. Jadi kita akan bertemu selama 1 semester ke depan. Saya akan mempersilahkan kepada kalian untuk memperkenalkan diri agar kita saling mengenal dan bisa lebih dapat chemistry-nya sehingga kita bisa belajar bersama-sama sehingga ilmu yang saya berikan atau proses belajar mengajar kita ke depannya ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang ingin perkenalkan diri duluan? Risdayanti? Ini nama Zoom-nya Risdayanti. Iya, Bu. Iya, Risdayanti bisa perkenalkan diri ke teman-temannya. Iya, Bu. Nama saya Risdayanti. Biasa dipanggil Risda. Oke, dari mana? Dari Pasangkayu, Bu. Oh, jauh ya. Di sini tinggal sama siapa? Sama kakakku, Bu. Oke. Oke, karena waktu kita untuk pertemuan pertama ini saya tidak bisa terlalu lama dan terlalu singkat. Jadi pertemuan pertama ini saya hanya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester kita atau yang biasa disingkat dengan RPS. Jadi ini merupakan peta atau petunjuk apa sih yang selama 1 semester ke depan ini yang akan kita lakukan. Nah, semua sudah nampak ya? Oke, ini adalah rancangan pembelajaran semester. Ini ada capaian pembelajarannya untuk capaian pembelajaran bagian untuk lulusan program studi. Oh, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini mata kuliah adalah dasar-dasar EPIT dengan kode 30 EP. Ini rumpunan mata kuliah epidemiologi lanjut juga. Kemudian bobot SKS-nya itu ada 2. Dan ini ada di semester 3. Jadi sekarang kalian semester 3 sudah bisa program mata kuliah dasar-dasar EPIT karena ini akan merupakan salah satu persyaratan untuk kalian nanti di semester 5 memilih jurusan epidemiologi. Nah, oke, untuk nama koordinator atau pengembang RPS-nya itu saya sendiri, Sumiati SKM MKes, sedangkan untuk koordinator RMK-nya itu Andi Syamsinar Asmi SKM MKes, dan untuk Kaprodi-nya itu Musfirah SKM MKes. Oke, untuk capaian pembelajaran lulusan program studi, jadi kalian itu harus yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Jadi itu yang harus kalian peroleh untuk secara keseluruhan program studi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, kemudian pencapaian desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi memang kalian itu di tempat atau diarahkan agar mampu berpikir secara logis berkritis, tidak serta-merta menerima informasi atau menerima sesuatu tanpa diperoleh asal-usul informasi tersebut. Jadi kalian tuh harus bersifat kritis untuk itu dan selalu menjunjung nilai kemanusiaan. Kemudian mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analis atau eksperimental terhadap informasi dan data. Jadi memang di bidang-bidang kesehatan khususnya seperti kita ini, kesehatan masyarakat, kita harus mampu mengambil keputusan melalui data-data yang menghasilkan informasi sehingga pengambil kebijakan tidak salah mengambil kebijakan ketika kita mampu memberikan informasi yang sesuai dengan data-data yang akurat. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah CPMK atau biasa disingkat CPMK itu mampu memahami konsep umum dari epidemiologi dan mampu memahami teori dalam penemuan akar masalah suatu penyakit yang ada di masyarakat. Jadi, kami berharap kalian mampu mengetahui dasar-dasar dari epidemiologi sehingga dengan teori-teori yang kalian peroleh nanti mampu digunakan untuk menemukan akar masalah, terutama untuk masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, deskripsi singkat mata kuliah. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep, sejarah dan perkembangan epidemiologi, ukuran-ukuran frekuensi penyakit atau insiden dan prevalensinya dalam epidemiologi, kemudian riwayat alamiah penyakit, pengukuran kejadian penyakit, jenis-jenis penelitian epidemiologi, screening, pengantar investigasi wabah, dan pengantar surveillance kesehatan masyarakat. Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ini. Memang saat ini kita lagi diperhadapkan dengan masalah kesehatan. Tentunya ini juga berdampak dari pembelajaran kita saat ini. Kita tidak bisa bertemu langsung dan hanya bisa melalui aplikasi Zoom ini untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, kami juga berharap semoga segera berlalu dan kita bisa segera bertemu di kampus kita. Tapi saya ingin mengaitkan antara masalah COVID-19 sekarang dengan mata kuliah ini. Nah, sekarang epidemiologi sedang diperbincangkan karena selalu ada katanya penyelidikan epidemiologi. Orang-orang epidemiologi yang akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, karena dari situ kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengetahui atau menyelidiki kasus-kasus yang ada di masyarakat tuh kalau saat ini kan COVID-19 sehingga tidak terjadi penularan yang lebih luas lagi. Nah, kita pelajari sebenarnya dasarnya di sini dulu. Oke, sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, bahan kajian atau pokok bahasan yang akan kita bahas satu semester ke depan ini untuk mata kuliah dasar-dasar EPID itu ada 10 poin. Pertama itu batas dan ruang lingkup. Nanti semua ini akan ada penjelasan baik itu tugas atau apa sih yang akan dipelajari dalam pokok bahasan ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang kedua itu sejarah dan perkembangan epidemiologi. 3, penyakit sebagai salah satu masalah kesehatan. Yang keempat, riwayat alamiah penyakit. Kemudian yang kelima itu pengukuran kejadian penyakit. Yang keenam, standarisasi. Ketujuh, surveillance epidemiologi. 8, screening. 9, penyelidikan wabah. Dan 10, epidemiologi penyakit tidak menular dan epidemiologi penyakit menular. Saya mau tanya, COVID-19 ini masuk epidemiologi penyakit menular atau tidak menular? Penyakit menular, Bu. Oke. Nah, referensinya ini ya, ada beberapa referensi. Referensi utama itu ada 8 referensi, kemudian pendukung itu ada 7 referensi. Nanti ini referensi-referensi ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti Ibu akan berikan kepada kalian. Nah, media pembelajaran sebenarnya untuk perangkat lunak itu nanti kan Ibu akan buat PPT ataukah kalian akan membuat PPT untuk persentase tugas-tugas kalian. Kemudian kita perangkat kerasnya itu menggunakan laptop dan LCD sebenarnya. Namun sekarang ini kita hanya bisa menggunakan laptop dengan bantuan aplikasi Zoom karena kita belum bisa bertatap muka, jadi LCD belum kita gunakan untuk saat ini. Nah, nama dosen pengampu itu adalah saya, mata kuliah persyaratan untuk epidemiologi lanjut. Oke. Oh, ini sudah masuk ke rincian pertemuan-pertemuan kita. Jadi ada beberapa poin di sini, ada 9 item. Minggu pertama, minggu keberapa sih pokok bahasan ini akan dibahas dan berapa pertemuan. Kita akan bahas di sini. Ini bisa dilihat ya. Pertemuan pertama kita itu sudah masuk pertemuan pertama dan pertemuan ini kita membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Kemudian dilanjut dengan batasan dan ruang lingkup epidemiologi yang ada lagi poin-poinnya. Kalian bisa nanti baca, nanti saya akan share ini ke grup kita dan kalian bisa print atau apa untuk memperjelas nanti sebenarnya tugas-tugas kalian itu seperti apa. Karena saya sudah rincikan setiap tugas itu seperti apa. Nah, di sini ada bentuk metode pembelajaran, ada bentuk ceramah. Untuk saat ini saya memang menceramah, kemudian untuk pertemuan berikut mungkin hanya sedikit saja menyampaikan materi, tetapi lebih banyak kita diskusi. Lebih bagusnya kita nanti membuat kelompok-kelompok sehingga kita ada diskusi kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Nah, estimasi waktunya juga sudah ada dirincikan di sini. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa itu diharapkan mampu menyusun ringkasan materi untuk tugas pertama. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu mampu menyusun ringkasan materi tentang batasan dan ruang lingkup epidemiologinya itu tugas pertama untuk pertemuan pertama dan kedua. Tapi kayaknya tugasnya itu akan saya berikan di akhir pertemuan ini nanti. Jadi pas pertemuan kedua, kalian sudah punya atau sudah mempelajari materi yang akan kita bahas lebih dalam. Biar tidak terlalu lama, apa sih ini, apa-apa ini. Toh,
Kemudian kriteria bentuk penilaian. Saya itu ingin melihat tulisan dan ringkasan materinya itu sudah tepat ataukah belum. Nah, indikator penilaian itu ketepatan menjelaskan dan mereview hasil diskusi. Ini hampir sama yang tadi ya. Nah, bobotnya itu untuk di sini topik bahasan ini itu ada 5% untuk bobot penilaiannya. Oke, di sini sebenarnya banyak ya, tapi sepertinya waktu kita tidak bisa kalau memang harus dijelaskan satu persatu. Jadi filenya nanti ini akan saya berikan kepada kalian, akan saya kirim ke grup WA sehingga kita bisa pelajari lebih rinci lagi. Dan kalau misal ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada saya nantinya ya. Nah, oke. Di sini ada lembar rencana tugas mahasiswa. Ini rincian tugas-tugas kalian. Jadi nanti itu ada 10 tugas selama 1 semester ini. Jadi selama 1 semester kalian akan mendapat 10 tugas. Sedikit kan? Bagaimana Rizda? Lumayan, Bu. Lumayan sedikit. Oke, yang jelas kalau kalian paham, pasti akan lebih mudah untuk dikerjakan. Toh? Jangan merasa terhambat karena pertemuan kita belum bisa tatap muka langsung, tapi semoga semua ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa masuk kampus lagi, bertatap muka langsung di kelas-kelas. Nah, ini ya rencana tugas mahasiswanya. Ada 10 tugas. Oh iya, kalau di pertemuan 8 nanti, kita sudah masuk ujian tengah semester. Jadi kalau misalnya kita lebih cepat menyelesaikan mata kuliah kita sebanyak 16 kali pertemuan, meskipun belum cukup 1 semester itu, kan lebih bagus, lebih cepat selesai, lebih bagus, biar kalian juga bisa fokus dengan mata kuliah yang lain. Jadi mungkin kalau memungkinkan, bisa saja kita 1 pekan 2 kali pertemuan. Bisa atau tidak itu? Oke, semoga kita bisa melakukan pertemuan itu sehingga kita bisa cepat selesai dan kalian bisa fokus dengan mata kuliah yang lain. Berapa mata kuliah untuk semester ini yang kalian pilih? 11, Bu. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu kan kalau bersamaan semua pasti akan kewalahan. Jadi mungkin kalau sudah sampai pertemuan 16 saya akan memberikan final lebih dulu dan nilai akan saya store kepada staff ketika memang sudah diminta dan akan diinput nilainya. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi minggu depan kita akan masuk tentang batasan dan ruang lingkup epidemiologi. Nah, di situ ada beberapa bahasan yang akan kita bahas dan semoga kita semua nanti diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan proses perkuliahan kita. Kalau saya minta kepada kalian untuk mengerjakan atau mencarilah
Ini belum tugas, tapi saya minta kalian untuk membaca-baca referensi tentang batas dan ruang lingkup epidemiologi sesuai tadi referensi yang sudah saya tampilkan, sehingga ketika kita pembahasan di pertemuan kedua itu, kalian sudah memiliki gambaran tentang materi ini, sehingga lebih mudah kalian dalam menerima apa yang nanti Ibu akan sampaikan. Karena tugas pertama akan saya berikan pekan depan, dan saya juga akan melakukan kuis setiap akan dimulainya perkuliahan, sehingga kalian harus selalu belajar. Ketika saya menanya dan kalian bisa menjawab, itu akan ada nilai plusnya. Nah, untuk kontrak perkuliahan, saya ada beberapa syarat ketika ingin mengikuti perkuliahan saya. Yang pertama harus menggunakan kemeja, dan bagi perempuan harus rapi. Bisa sih pakai kaos, saya asalkan dia kan pakai jilbab, jadi itu enggak kelihatan. Rapi, kemudian nanti kita memiliki background. Ya, jadi wajib menyalakan kamera, tidak seperti saat ini. Yang kedua, mahasiswa lebih aktif. Kemudian akan ada kuis di setiap pertemuan, dan yang terakhir, tidak bisa meninggalkan room sebelum mata kuliah selesai, karena saya akan mengabsen di akhir pertemuan untuk melihat siapa yang bertahan sampai pertemuan pembahasan materi yang terakhir atau sebelum Zoom ini berakhir. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau memang tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.